Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD Ilsade Magelang yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh keberkatan dan penuh semangat, penuh sukacita kita menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 8, kita akan baca ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5 saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dapat membuka Alkitab dapat menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, judul renungan kita adalah pergaulan. Seringkali kita mendengar pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sikap perilaku seorang anak mencerminkan sikap perilaku atau kehidupan orang tuanya. Jikalau orang tuanya berperilaku baik, maka sikap perilaku keturunannya atau anaknya, cucunya tentu juga baik. Demikian juga jikalau orang tua sikap perilakunya buruk, anaknya atau keturunannya juga akan memiliki sikap demikian. Tetapi tidak selamanya demikian, Bapak Ibu Saudara. Dapat juga ketika orang tua adalah orang tua yang hidupnya benar, bisa saja anaknya menjadi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan karena pergaulan, karena pengaruh lingkungan di mana mereka berada. Dan yang kedua, demikian juga orang atau orang tua atau keluarga yang hidupnya mungkin tidak baik, tetapi belum tentu keturunannya menjadi tidak baik, bisa menjadi baik karena pergaulan dengan orang-orang yang baik, orang-orang hidupnya yang benar, orang-orang hidupnya sukses dan berhasil. Tidak demikian dengan kehidupan Samuel yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 8 ini. Dikatakan Samuel dari muda sampai dia usia tua, sampai dia meninggal, Samuel adalah orang yang sangat taat dan mengasihi Tuhan. Tetapi anak-anaknya tidak demikian, tidak mengikuti teladan ayah mereka yaitu Samuel. Orang yang begitu taat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai hari tuanya. Anak-anaknya menyimpang dari kebenaran, tidak takut akan Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ketiga, mereka mengejar laba, mereka juga memutarbalikan keadilan, bahkan mereka menerima suap. Ini adalah kehidupan yang anak-anaknya lakukan. Sama sekali tidak seperti tingkah laku ayah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi karena adanya faktor pergaulan lingkungan, karena adanya pengaruh dari pergaulan mereka, ya, sehingga terjadi demikian. Kita juga dapat melihat tadi di dalam ayatnya yang kelima, selain anak-anak Samuel yang berlaku menyimpang, tidak takut akan Tuhan seperti kehidupan ayah mereka, kita dapat melihat bahwa bukan hanya mereka, ternyata bangsa Israel pun mereka juga bergaul dan melihat kehidupan bangsa asing, bangsa lain di sekitar mereka. Dan dikatakan mereka meminta seorang pemimpin, mereka minta seorang raja diangkat untuk memerintah mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka melihat lingkungan sekitar mereka. Akibat pergaulan sehingga membuat mereka meminta kepada Samuel untuk memberikan seorang raja memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Kembali lagi hal ini terjadi karena faktor lingkungan dan juga faktor pergaulan. Anak-anak dari Samuel tidak mengikuti teladan ayahnya. Demikian juga bangsa Israel menghendaki seorang raja. Anak-anaknya mereka tidak takut akan Tuhan. Kita dapat melihatnya Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan ini, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan ketika bangsa Israel meminta atau menghendaki untuk diberikan seorang pemimpin, seorang raja. Mereka sama artinya menolak pimpinan Tuhan yang memimpin kehidupan mereka meskipun mereka tidak memiliki seorang pemimpin yaitu raja seperti bangsa lain. Allah sendirilah jadi pemimpin bagi mereka. Pada ayat yang ke-7 Tuhan berkata kepada Samuel, ikuti saja, dengarkan permintaan mereka, berikanlah mereka seorang raja, angkatlah seorang raja, karena mereka menolak akan aku. Tuhan katakan mereka menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Dan ini Bapak Ibu Saudara hal yang menyedihkan hati Tuhan ya, ketika terjadi hal demikian di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka tidak memiliki pemimpin. Yang sebenarnya di tengah bangsa Israel itu ada imam, ada hakim di antara mereka, tetapi mereka menginginkan pemimpin yang lain, tidak lagi memandang Allah Tuhan sebagai pemimpin mereka yang utama. Mereka bercermin kepada bangsa lain, kepada sekitar, lingkungan sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat belajar ya, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita hidup di lingkungan di mana kita berada saat ini. Apakah lingkungan itu mendukung kehidupan rohani kita? Apakah lingkungan di mana kita berada mendukung kita untuk hidup takut akan Tuhan? Yang tahu hanya kita karena kita hidup di lingkungan yang berbeda. Firman Tuhan menjelaskan Bapak Ibu, dunia ini semakin jahat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 Bapak Ibu dapat membacanya, bahwa dunia ini semakin jahat. Oleh karena itu mari kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Dengan siapa kita bergaul ya, kalau lingkungan itu tidak membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menguasai diri kita, kita harus juga menjaga pergaulan kita agar kita tidak terjerumus seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Mereka ingin hidup seperti bangsa di sekeliling mereka. Kita harus berhati-hati dengan pergaulan, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi iman kita, melemahkan iman kita, bahkan menggoyahkan keyakinan iman kita. Seperti anak-anak imam Samuel, mereka dapat melihat ayahnya yang begitu mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tetapi mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mencari laba secara berlebihan, mereka juga berkompromi dengan ketidakadilan, dan itu adalah perbuatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lingkungan di mana kita berada, pergaulan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama waspada, menjaga iman kita, menjaga kehidupan kita, agar menjadi kehidupan yang tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita melihat kehidupan Samuel. Sebagai orang tua, tentu Bapak Ibu Saudara, dia juga merasa sedih, merasa kehilangan anak-anaknya, bukan kehilangan karena mereka sudah tiada atau meninggal dunia, tetapi kehilangan ketaatan anak-anaknya oleh karena pergaulan mereka, oleh karena lingkungan di mana mereka berada. Tetapi teladan dari Samuel bagi kita semua, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam firman pasal 8 ini dikatakan pada ayat 10, dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu dan meminta seorang raja kepadanya. Sebelumnya dikatakan bahwa Samuel datang kepada Tuhan, menyerahkan perihal ini kepada Tuhan tentang bangsa Israel menghendaki, meminta seorang raja untuk memimpin kehidupan mereka seperti selayaknya bangsa yang ada di sekitar mereka.
Samuel tetap teguh di dalam Tuhan. Samuel tetap menjaga hubungannya baik, terpelihara dengan kasih Allah yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti apapun lingkungan sekitar kita, pengaruhnya di dalam kehidupan kita, pengaruh orang-orang sahabat, di mana kepada siapa kita bergaul, mari pertahankan kehidupan kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu kita pun harus juga menjaga diri kita agar tidak terjerat dengan kejahatan yang ada di sekitar kita. Dengan mudah menggoyahkan iman kita sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang imannya terpelihara, yang imannya senantiasa memandang Tuhan seperti Samuel. Mari kita menjadi Samuel-Samuel rohani yang tetap setia kepada Tuhan di usia kita sekarang ini sampai akhir hidup kita. Hati-hati dengan sekitar kita, dengan pergaulan kita. Kepada siapapun, bergaulah dengan orang-orang bijaksana, karena kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, karena kita pun akan menjadi takut akan Tuhan. Dan perbanyaklah akan firman Tuhan, karena dengan kekuatan firman Tuhan itu kita dapat mempertahankan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu, tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar kami, tidak terpengaruh oleh pergaulan hidup kami, dengan siapa kami bergaul. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan iman, supaya kami tetap meneladani Samuel yang tetap hidup taat mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih ya Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan karena iman, sehingga keluarga GPDI El Shaddai Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu ya Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh Engkau, keluarga GPDI El Shaddai Magelang juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, keluarga GPDI El Shaddai Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kami kekal selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.